Aswang adalah kumpulan makhluk legenda dari Filipina yang menyerupai vampir, leyak, babi ngepet, goul dan berbagai makhluk mistis lainnya. Ada banyak jenis aswang di Filipina, kita akan membahas beberapa yaitu aswang penghisap darah, aswang pemakan janin, aswang anjing jadi-jadian, aswang pemakan mayat dan aswang penyihir. Vampir aswang dan aswang penghisap janin, yang sering disebut juga panananggal, biasanya kedua tipe aswang ini menyamar jadi perempuan cantik. Mereka menggunakan lidah mereka yang panjang untuk menghisap darah atau janin dalam kandungan wanita hamil. Aswang anjing jadi-jadian atau werdog. Aswang ini pada malam hari berwujud anjing, kucing atau babi yang tidak memiliki ekor. Mereka menyerang dan memangsa manusia, terutama wanita hamil. Konon manusia menjadi aswang tipe ini karena mereka memakan makanan yang pernah dijilat atau diludahi aswang werdog lainnya. Aswang werdog hidup berpindah-pindah tempat, pada siang hari mereka menyamar sebagai pedagang keliling atau pekerja konstruksi. Aswang penyihir atau kulam. Mereka dapat mengutuk manusia dengan membuat benda-benda seperti beras, tulang atau serangga keluar dari tubuh manusia yang mereka kutuk. Ciri khas aswang penyihir adalah memiliki mata yang memantulkan gambar terbalik atas dan bawah, serta iris memanjang. Penyihir manusia yang ingin menjadi aswang ini berguru pada aswang penyihir. Biasanya tujuan mereka menjadi aswang adalah untuk meningkatkan kesaktian mereka. Aswang pemakan mayat. Aswang ini memiliki kuku dan gigi yang tajam. Mereka suka bersembunyi di pepohonan area kuburan dan memangsa jasad yang baru dimakamkan. Seperti layaknya vampir, aswang memiliki banyak kelemahan. Cara pembasmian aswang tergantung jenis aswang dan kepercayaan serta kebudayaan setempat. Benda-benda keagamaan, rempah-rempah, garam, abu, ekor ikan pari, krustasea besar, cuka, ampas kunyahan pinang, dan air seni dapat digunakan untuk menangkal atau melawan aswang. Suara garukan yang terdengar dari langit-langit rumah seringkali merupakan pertanda adanya aswang. Aswang yang menyamar dapat dideteksi dengan melihat apakah pantulan Anda di mata makhluk itu terbalik. Selain itu, anjing, kucing, dan babi tanpa ekor dikatakan sebagai aswang yang menyamar. Seorang pemuda yang kita sebut T, saat itu berusia 18 tahun memiliki pacar yang kita sebut saja Y yang berumur 17 tahun. Menurut T, Y adalah gadis yang cantik dan ramah. Saat musim libur sekolah, Y yang tinggal di kota bersama bibinya, mengajak T untuk liburan di kota orang tuanya. Sebenarnya T agak ragu, karena kota Y cukup jauh di pedalaman, butuh waktu berjam-jam perjalanan menggunakan bis. Namun karena T sedang jatuh cinta, dia menerima ajakan Y. Setiba di kota kecil tersebut, T melihat orang-orang di sekitar mereka memberikan tatapan aneh, bahkan satu orang berbisik lirih, aswang. Namun T tidak terlalu memperhatikan. Mereka akhirnya tiba di rumah orang tua Y, rumah mereka besar dan bertingkat 3. Orang tua Y pun terlihat normal dan ramah. Pada malam pertama, T yang tidur di kamar Y di lantai 2, terbangun karena ada suara-suara aneh dan Y tidak ada di tempat tidur. Mungkin Y ke kamar mandi, pikir T dan ia berusaha tidur kembali. Namun suara dari lantai 3 semakin kencang. Ia mendengar seperti suara kucing mencakar lantai dan orang bergumam, dan kadang diiringi suara hentakan seperti ada yang melompat di lantai yang membuat T kaget. T juga khawatir karena Y tidak juga kembali, tapi dia takut akan suara yang semakin keras dari loteng dan menutup telinga dengan bantal dan berusaha tidur. Pada pagi harinya, ia bertanya kepada Y, mengapa kucing di rumah ini bising sekali saat berkelahi. Y menjawab, mereka tidak memiliki kucing. T pun heran dan mulai merasa curiga. Malam kedua dan ketiga hal yang sama terjadi. Suara di lantai 3 makin kencang, bahkan ada suara seperti auman hewan besar. Pada malam keempat, T tidak dapat membendung rasa penasarannya. Sekitar jam 1 pagi dia berjinjit naik tangga ke lantai 3. Anehnya, lampu di tangga tidak dapat dinyalakan walaupun sebelumnya berfungsi dengan baik.
Hanya cahaya rembulan menerangi rumah kayu tersebut. T mengendap-endap menuju ruangan di atas kamar Ye. Dia mendapati ruangan itu kosong, namun lantai penuh dengan bekas cakaran dan bercak darah di mana-mana. Jendela lantai 3 terbuka lebar dan Ye maupun kedua orang tuanya tidak ada di rumah. Dengan ketakutan T perlahan turun ke lantai 2, namun tiba-tiba dia mencium bau yang aneh dari arah dapur. T dengan hati-hati turun ke bawah menuju dapur. Di dapur yang begitu gelap T hampir tidak dapat melihat apapun. Tangannya menyentuh panci logam yang besar. Ia mengangkat tutup panci dan banyak lalat bertebangan keluar dari panci. Bau yang keluar dari panci begitu menusuk hidung sampai T nyaris muntah. T segera menutup panci dan segera kembali ke kamar Ye dan memaksa diri untuk tidur. Esok harinya Ibu Ye memasak dinuguan, semacam sup yang dibuat dari rempah dan darah hewan. T tidak berani memakannya dan bilang ia sakit sebagai alasan. Ibu Ye dengan khawatir berusaha membujuk T untuk makan agar T sehat kembali. T menggunakan kesempatan ini untuk menatap mata Ibu Ye. T terkejut dan terhentak mundur, karena bayangan dirinya tampak terbalik di mata Ibu Ye. Ekspresi wajah Ibu Ye yang sebelumnya penuh kekhawatiran dan keibuan menjadi kemarahan. Dengan dingin Ibu Ye berkata, "Seharusnya kamu tidak melakukan itu." Malam itu pula T langsung bergegas pulang dengan alasan ada urusan keluarga mendesak. Setelah pulang T banyak mengurung diri di kamarnya karena dia takut. Sebulan kemudian T meminta putus dengan Ye dan walaupun Ye sedih, dia memahami keputusan T. Demikian kisah seorang pemuda yang berhasil meloloskan diri dari keluarga Aswang. Entah apa nasib T jika ia tetap tinggal. Apakah ia akan diubah menjadi Aswang juga? Atau dia akan dimangsa oleh keluarga T? Kita akhiri kisah Aswang sampai di sini. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Jika ada artikel tentang makhluk mistis dan legenda yang ingin kami ulas, silahkan tuliskan di kolom komen. Terima kasih.